Yang terakhir Pak Mansur. Harus ada ketua prodinya. Jadi silakan. Oke, siap Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Di universitas masing-masing, ketua prodinya siapa, mekanismenya mungkin silakan mau ditunjuk, mau di apapun gitu ya, itu mah terserah kepada penugasan, nomor WA dan sebagainya. Nah, kita masuk ke konten. Jadi Bu Bapak di bagian Oke, sudah terlihat Bapak Ibu. Bagian konten. Sudah Pak Mansur. Seperti tadi juga, seperti Bapak-Bapak dan Ibu yang lain, nanti mohon maaf kalau saya nanti menjadikan Bapak Ibu semua jadi murid saya ya. Sosiologis, psikologis, dan yuridis yang Oke, terima kasih. program studi. Kalau kita berbicara PPG, ya otomatis berbicara tentang kebutuhan guru, distribusi guru, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat, Pak. Kita sehat, Pak. Sehat, Pak Guru. Oke. Sekarang hari ini semuanya masuk, bagaimana? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, ada yang Hadir tidak masuk semua. nggak? Ada semua, bagus sekali. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, coba tolong Nak Rizal menyiapkan kelasnya dulu. Oke ya. Halo Pak Guru, kita berdoa Pak Guru. Ya, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Siapkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Guru. Oke. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran yang berikutnya, bagaimana kalau kita menyanyi dulu supaya nggak tegang? Ini kelihatannya tegang semua kalau udah pelajaran matematika ini. Nah, kita nyanyi dulu ya lagu Indonesia Raya aja ya biar cepat. Mulai. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak, bagus sekali. Ya, kita kebetulan di sini semuanya bermacam-macam suku, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Makassar. Tapi kita tetap satu jua, tetap satu bangsa. Itulah nasionalisme kita. Oke, langsung saja ya Nak ya, kita masuk ke dalam pelajaran kita, yaitu di kelas 5, yaitu pelajaran materi kecepatan matematika. Coba ada yang bertanya tentang pelajaran yang sebelumnya kita pelajari? Ada nggak yang mau bertanya? Tidak Pak Guru. Tidak, Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Adapun tujuan kita belajar pada hari ini yaitu setelah melakukan simulasi kecepatan. Ya, ada Nak Muti tadi mau nanya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Setelah melakukan simulasi kecepatan di dalam kelas, peserta didik dapat menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak meter dan waktu dalam detik. Nanti anak-anak Bapak bimbing untuk menjelaskan tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, jadi setelah nanti melihat slide PPT, kalian semua dapat menyimpulkan konsep kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Yang ketiga, setelah menyimak slide PPT, kalian semua dapat menganalisis konversi satuan panjang, waktu, dan kecepatan dengan tepat. Ya. Setelah menyimak slide, peserta didik dapat menguraikan cara menghitung jarak kilometer, waktu, jam, dan kecepatan dalam bentuk kilometer per jam. Setelah melakukan simulasi kecepatan di luar kelas, nanti kalian ada kegiatan di luar kelas ya. Setelah penugasan di akhir nanti, kalian Bapak minta untuk keluar kelas
menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Peserta didik dapat menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam menit. Oke, sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, ada yang masih ingat tentang jarak? Apa pengertian dari jarak? Coba. Saya, Pak. Ya, apa jarak itu, Vivi? Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berupa posisi melalui lintasan tertentu. Oke, Umumnya jarak bagus. menggunakan satuan meter, Pak. Oke, jarak betul seperti yang disampaikan oleh Vivi. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh serta suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Umumnya jarak menggunakan satuan meter. Coba, benda-benda apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur jarak? Meteran. Alat-alat. Ya, meteran panjang. Kemudian ada Garis. Garis. Ada apa lagi? Meteran roll. Ya, alat-alat tersebut bisa digunakan menjadi sebagai alat untuk mengukur jarak. Panjang jarak. Ya, di situ ada diagramnya meter, kilometer, dan hektometer nanti akan kita lihat. Kemudian sekarang waktu. Waktu kecepatan. Waktu itu ditunjukkan dengan menit, detik, jam, sedangkan kecepatan adalah menggunakan meter, kilometer, sentimeter, dan lain sebagainya. Untuk menghitung kecepatan, karena kemarin kita sudah belajar tentang diagramnya, sekarang kita akan belajar mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan jarak dengan waktu. Untuk mengukur sebuah kecepatan, itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Ada yang mau ditanyakan? Jarak dibagi waktu. Oke, berikutnya, Bapak akan kasih contohnya juga. Ya, ini adalah merupakan satuan panjang. Satuan panjang itu bisa kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apabila satu tangga ini turun ke bawah, satu tangga, apabila kilometer turun ke hektometer misalnya, satu tangga itu dikalikan 10. Dan sebaliknya, apabila milimeter menuju ke sentimeter, naik satu tangga itu dibagi 10. Contohnya misalnya, 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Coba bisa dilihat warna apa yang satuannya meter? Biru, Pak. Warna apa? Biru. Oke, warna biru. Kemudian sama dengan titik-titik sentimeter. Sentimeter ada di tangga warna apa? Kuning, Pak. Oke, di tangga warna kuning. Jadi kalau kita melihat dari meter ke sentimeter ini, kita naik atau turun? Turun, Pak. Turun, Pak. Dua kali turunnya, Pak. Oke, turunnya 2 kali. Kalau kita turun 2 kali, maka kita akan mengalikannya 2 kali. Misalnya, 2 turun ke desimeter ke warna ungu dikali 10. 2 dikali 10 berapa, Nana? 20. Kemudian dari 20 turun lagi ke sentimeter, turun 1 langkah. Dikali 10. Dikali berapa? 10. 2 dikali 10 berapa, Nana? 200, Pak. 200. Seperti yang kita lihat di sini. 2 kali 100 cm sama dengan 200 cm. 2 meter itu sama dengan 200 cm. Contoh berikutnya juga seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak?
Berarti Ada- Pak, setiap dia turun satu tangga, bertambah nolnya satu ya Pak? Iya, kalau cara cepatnya gitu nak ya. Kalau kita menggunakan cara cepatnya seperti itu. Setiap kita naik, kalau untuk ratusan yang angkanya pas ya, angka di belakangnya itu 00, itu tinggal kita kurang atau kita tambah. Misalnya kilometer menuju hektometer. 100 kilometer berapa hektometer? Itu kita tinggal tambah 01. 1 kilometer, 100 kilometer sama dengan 1000 hektometer. Sebaliknya demikian. Apabila 100 hektometer berapa kilometer, itu kita tinggal mengurangkan nolnya 1. Jadi kalau 100 hektometer berapa kilometer anak-anak kalau dikurangi nolnya 1? 10 kilometer Pak. Betul sekali. Sekarang kalau 1000 milimeter berapa sentimeter anak-anak? 100. Dikurang 100. nolnya 1 Pak. Cara cepatnya seperti itu. Kalau kita harus menghitungnya dengan cara matematika, kita harus bagi 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Hasilnya akan sama. Nah, yang penting kalian harus tahu dulu berapa bilangan yang kita kali ataupun yang kita bagi. Oke, selanjutnya waktu. Oke, sekarang masuk ke ranah waktu. Waktu adalah lamanya kegiatan yang digunakan untuk menempuh suatu jarak. Satuan waktu yang bisa digunakan adalah menit dan jam. Kalau anak-anak lihat sekarang ini jam berapa yang ada di gambar? Jam 10 lewat 10 menit, Jam Pak. 10 Pak. Jam 10 lewat 10 10 menit. Menit, Pak. menit. Ya, betul. Jadi jarak itu biasanya yang digunakan adalah jam dan menit. Selanjutnya, satuan waktu. Ini untuk melihat satuan waktu dalam 1 jam itu berapa menit? 1 60 jam. menit. 60 Pak. Ya, seperti yang kita pelajari kemarin, 1 jam itu 60 menit. Menit. 60 menit. 1 menit berapa detik anak-anak? 60 detik. 60 detik, Pak. detik. Oke. Sekarang contoh soalnya seperti ini. 2 jam sama dengan titik-titik menit. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit, kalau 2 jam berapa menit? 120, Pak, dikali 2. 120, Pak. Ya, kita tinggal kalikan 2 Dikali kalau 60. Nah, rumusnya ini 1 jam kali 60 menit. Kalau 2 jam kali 60 sama dengan 120 menit. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham, Pak. Ya, Ya, Pak. anak-anak kan udah kelas 5 semua, udah besar-besar, jadi udah pintar. Oke, selanjutnya Nak Mukti mana suaranya kok nggak kedengaran? Halo? Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah kecepatan. Coba tolong dibacakan apa? Nak Mukti? Baca yang mana Pak Guru? Ini yang kecepatan ini coba dibacakan. Ya. Kecepatan itu adalah Kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak waktu. Kecepatan dari satu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Ada gambar mobil, ada jarak A ke B. Ya, untuk menghitung kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Sudah Pak Guru? Ya, terima kasih Nak Rizal. Kecepatan itu bisa kita menghitungnya menggunakan rumus jarak dibagi waktu. Tentunya kita harus mengkonversinya juga ya. Nanti Bapak akan kasih bentuk contohnya. Oke, seperti ini.
Satuan kecepatan. Satuan kecepatan merupakan perbandingan antara satu satuan panjang dengan satuan waktu. Contohnya, 12 meter sama dengan 12 meter per menit sama dengan ini soalnya ya sama dengan titik-titik 20 cm per detik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat yang depannya dulu. 12 cm. 12 meter maksud saya ya. 12 meter per menit. Sementara di sini 20 cm per detik. Tentu ini menitnya harus kita rubah menjadi meternya harus kita rubah menjadi sentimeter. Sedangkan menitnya harus kita rubah menjadi detik. Karena harus kita sesuaikan dengan soal yang kita berikan. Waalaikumsalam. Ya, harus kita berikan sesuai dengan maaf tadi. Ya, 12 meter per menit itu kalau 12 meter dirubah menjadi sentimeter itu kita tambah 0,2 karena dia naik apa turun? Ayo, naik apa turun? Kalau kita lihat Pak. tadi. Turun. Ya tuh, turun 2. Nah, Turun, Pak. Turun 2 tangga, Pak. Kalau turun 2 tangga, kita tambahi 0,2 menjadi 12.200 atau dikali 100. Kali 10 kemudian kali 10 lagi. Yang berikutnya yang menit ya. 1 jam. Halo. Jam sama dengan 60 menit. 1 menit. Maaf ini salah saya. 1 menit sama dengan berapa detik? 60 detik, Pak. Ya, 60 detik, Pak. Nah, jadi jawabannya 1.200 dibagi 60 sama dengan 20 cm per detik. Detik. Pak, angka 1 pada menit itu boleh ditulis, boleh tidak, Pak? Oke. Iya. Ya, udah benar. Oke, selanjutnya ada yang bertanya mulai dari sini? Paham, Pak Guru. Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yaitu di sini Bapak akan menunjukkan rumusnya ya. Rumus untuk menghitung jarak, kecepatan maupun waktu. Nah, di sini ada segitiga seperti ini supaya kita paham saja. Untuk menghitung jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali apa, Anak? Waktu, Pak. Waktu, Pak. Kecepatan dikali waktu. Kemudian untuk menghitung kecepatan, jarak dibagi waktu. Selanjutnya untuk menghitung waktu itu jarak dibagi apa? Oke. Oke, anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD. Langkah-langkah pengerjaan LKPD yang harus kamu buat itu yang pertama adalah membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nanti silakan buat kelompoknya. Yang kedua, tentukan jarak yang akan ditempuh saat pelaksanaan. Yang ketiga, buatlah garis start dan garis finish. Yang keempat, mintalah teman berlari dimulai dari garis start menuju garis finish. Yang kelima, ketika temanmu memulai berlari, nyalakan stopwatch. Jadi kita harus siapkan juga nanti stopwatch. Kemudian yang keenam, matikan stopwatch saat temanmu sampai di garis finish. Yang ketujuh, catatlah waktu yang diperlukan oleh temanmu dalam waktu berlari sesuai yang tertera pada stopwatch. Dan kedelapan, lakukan secara bergantian. Yang kesembilan, tulislah hasilnya pada tabel yang sudah disediakan.
yang ke-10 hitunglah kecepatan berlari setiap anggota kelompok. Ya. Contoh LKPD-nya seperti ini. Nanti Bapak printkan dan kalian isi secara berkelompok. Nah, nanti setelah ini kalian selesaikan, nanti kalian tinggal mengerjakan soal selanjutnya, yaitu dalam bentuk soal isian yang dapat dikerjakan secara mandiri. Harus dikerjakan secara mandiri. Soalnya ini nanti Bapak bagikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk LKPD kita maupun tugas kita? Atau materi kita yang Tidak, sebelumnya? Pak. Sudah paham. Oke, terima kasih kalau sudah paham. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa. Coba bergantian, Nak Eli membawakan doanya untuk menutup pelajaran. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada tuh yang jadi kepala dinas, misalkan atau menjadi kepala Terima apa. kasih. Ayo. Ya, Pak Rizal, berikan komentar kepada Pak Mansur. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan memberikan. Pak Mansur, untuk keseluruhan medianya cukup menarik Pak. Namun ini kalau matematika harus perlahan mulai dari konsep yang konkret ke abstrak. Kalau ini kelas 5, oh ya. Tadi ada di bagian latihan soal langsung melihat soal dan jawabannya. Kalau bisa itu jangan dimunculkan dulu jawabannya, kasih titik-titik dulu. Slide 9. Oh ini ya. Slide 9 ya. Yang kedua, menjadi slide ke-9. Jawab serta dapat membuka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, ini kan mengubah satuannya dari satuan meter per menit ubah ke satuan sentimeter per detik. Ini nanti ditekankan lagi supaya Nana lebih memahami cara mengubah satuan dari meter menuju sentimeter, menit menuju ke detik. Tadi ini tidak ada arahan di atas bawah ataukah titik-titik dulu. Sebenarnya harus titik-titik dulu supaya ada tahapan-tahapan sehingga mereka lebih paham. Oke Pak. Kemudian yang berikut Pak, ya. Yang berikut kalau memang tidak ada, ya apalagi ini kan tidak ada kelompok. Apa punya pembelajaran tidak ada kelompok siswa kalau tidak salah, langsung pada mandiri atau individu. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan kelompok. Kalau menurut saya guru saya sedikit saja tidak terlalu banyak. Terima kasih Ibu. Ya. Pak Rizal, Ibu Ani, silakan. Terima kasih Ibu dosen, terima kasih teman-teman. Nah, saya cuma mau saran saja ya, Pak Mansur ya. Nah, sebaiknya kalau memang Mansur mau pakai materi jarak, sebaiknya jarak dulu Pak Mansur. Supaya di jarak itu Pak Mansur kasih contoh soal, 2 soal, siswa datang paham, masuk dengan materi jarak atau jarak dari kilometer ke sentimeter, kilometer ke mana dulu supaya terjadi interaksi Pak Mansur. Sebenarnya matematika paling menarik kalau dalam peer teaching dan PPL. Pak Mansur buat contoh terjadi interaksi antara siswa dengan siswa dengan guru. Nah, sudah mengerti anak-anak, oke, kita masuk pada materi berikut. Jangan tiba-tiba Pak Mansur yang sendiri menjelaskan, lalu Pak Mansur masuk dengan jarak dan waktu Pak Mansur. Nah, ada baiknya kalau Pak Mansur mau pakai materi jarak dan waktu atau mau pakai jarak, pilih saja salah satu supaya interaksi lebih baik, lebih ramai Pak Mansur. Ya, mungkin itu saja tadi yang saran dari Pak Rizal, nanti tolong diperhatikan ya Pak Mansur ya.
Iya, Bu. Ya, mungkin itu Terima saja kasih. saran dari saya, Ibu dosen. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Ani, Pak Mansur. Ini memang media Anda cuma angkat yang dari sudah buat RPP. Ini karena Anda tidak siap saja ya untuk melaksanakan peer teaching ini. Waktu sudah berlebihan. Yang tadi disarankan juga oleh Ibu Ani. Sebenarnya menarik. Anda lebih dominan daripada dalam kegiatan pembelajaran ini. Coba berikan kesempatan kepada siswa supaya mereka bisa melaksanakan dengan baik supaya dalam pembelajaran itu nampaknya hidup. Terlalu slow, Pak. Pak Mansur, Ya, Bu. ya, nanti Anda lebih siap lagi untuk PPL. Ini hanya baru peer teaching. Ya, jadi saya mohon. Tadi saya juga bilang untuk tujuan pembelajaran itu jangan baca semuanya. Apa saja, apa-apa secara jelas saja. Kan dia sudah ada di situ. Supaya menghemat waktu, Pak Mansur. Ya, sama dengan Pak Sapa yang tadi itu. Pak Sapa? Aduh, lupa lagi. Pak Mukti, Bu. Iya. Ya, sama. Ya, Pak Mukti. Apa yang ada di benak saya senang. Yang dari tadi semuanya saya lihat restutu yang baik. Siapkan diri dengan baik. Ya, waktunya sesuai. Ya, jelaskan dari atas secara berurutan. Bagus. Ini kelihatannya Pak Mansur tidak siap. Jadi upload medianya saja lalu jelaskan. Tidak boleh. Pak Rizal harus siap dan lain-lain sebagainya. Ya, itu saja yang Pak Mansur harus ubah. Berikan aplaus bagi Pak Mansur.